كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan saat ini kita semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ujian semester. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan insyaallah setelah ini kita akan libur ya. Maka gunakan waktu libur kalian dengan sebaik-baiknya. Apalagi liburan ini banyak sekali ya, waktu-waktu atau momen-momen kejadian-kejadian yang melanggar syariat ya di liburan kali ini. Ada apa? Natalan ya. Itu kemaksiatan yang terbesar, maka jangan ikut-ikutan. Begitu juga ada apa sebentar lagi tahun baru ya. Jangan ikut-ikutan, itu adalah pelanggaran ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan di sini, semuanya dengan rapi didengarkan, pakai kajinya dipakai, makanya yang rapi ya, duduk yang rapi. Dan karena ilmu itu ada adabnya ya, adab dulu baru berilmu. Maka utamakan adab. Allah hanya memberikan ilmu kepada orang yang siap menerima itu. Siapa mereka yang siap menerima ilmu? Yang beradab ketika menuntut ilmu. Ilmu itu sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia ya, maka kita harus menghormatinya. Kita harus memperhatikan adab-adabnya. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kawan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini akan kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Ya, semuanya ditulis. Atau yang belum bisa lihat mushafnya, ditulis pelan-pelan. Yang kuat ditulis, lihat mushafnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili." Qul hadhihi sabili.
Yang belum bisa datang ya kawannya nggak apa-apa. Yang kawannya sudah bisa ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana waman ittaba'ani ya, kalau dibaca wasal. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana, tapi kalau dibaca pendek ya, wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Nanti dicocokkan lagi dengan mushafnya ya. Oke, ini yang akan kita bahas. Qul hadhihi sabili. Cocokkan lagi nggak apa-apa. Qul hadhihi sabili. Katakanlah, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Basirah itu ilmu, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Aku bukan termasuk orang yang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu ayat dan artinya. Kita akan bahas. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan yaqulu ta'ala li'ibadihi atau li'abdihi wa rasulihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hambanya dan kepada rasulnya, ila saqalain, kepada rasulnya yang Allah utus kepada dua makhluk yang dibebani, yaitu jin dan manusia. Rasul yang diutus kepada jin dan manusia. Allah mengatakan kepada hamba dan rasulnya. Siapa? Hamba dan rasulnya siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tahu, dengan perkataannya kul. Ya. Berkata kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amran lahu, mengatakan yang bentuknya perintah kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu dengan katakan apa? Kul. Jadi diperintahkan untuk mengatakan, katakanlah. Ya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayukhbiran nasa. Jadi Muhammad ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkhabarkan kepada manusia, ya, kepada para pengikutnya, kepada jin dan manusia. Apa yang akan dikabarkan? Anna hadihi sabili, bahwasanya ini adalah jalanku.
yaitu bahwasanya dia Rasulullah SAW memiliki jalan, ya, sabil. Mana sabil apa? Tariqu, yaitu jalannya, wa maslakuhu, metodenya, wa sunnatuhu, dan sunnahnya. Jadi sabil maknanya sunnah, ya, tariqah, dan juga maknanya manhaj atau maslah, metode. Jadi beliau diperintahkan untuk mengkabarkan bahwasanya beliau memiliki metode, memiliki sunnah, ya, memiliki cara hidup. Apa cara hidupnya? Ya, apa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi? Wahia, kata beliau, wahia ad-da'watu ilallah, yaitu dakwah kepada Allah. Ya. Wahia dakwah. Jadi jalan beliau, metode beliau, jalan hidup Rasulullah SAW adalah berdakwah. Dakwah kepada siapa? Ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu. Maka kita bahas tentang dakwah di sini. Bahwasanya dakwah adalah tugas, jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dakwah ini adalah tugas semua para nabi dan rasul. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah sesuatu yang sangat agung. Dakwah adalah tugas para nabi dan rasul, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Karena itu juga dikatakan ana wa man tabani, itu adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi aku dan orang-orang yang mengikuti aku adalah orang yang berjalan di atas jalan ini, yaitu dakwah. Ya. Dakwah jalannya para nabi dan para pengikutnya. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nisa ayat yang 165, Allah Subhanahu wa taala mengatakan rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna 'alan nasi hujjatun ba'da rusul. Mereka adalah para rasul, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini, mubasyirin. Mereka adalah orang-orang yang apa mubasyirin? Yang memberi kabar gembira. Wa mundirin, memberi peringatan. Ya, mubasyirin wa mundirin ini sama dengan apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Al-amru, ya, 'anil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, ini sama dengan mubasyirin, memberi kabar gembira. Apabila melakukan begini, ya, akan mendapatkan pahala begini. Ini mubasyirin. Wa mundirin, memberi kabar, peringatan, memberikan peringatan agar hati-hati. Ini an-nahyu 'anil munkar, mengkabarkan ini dilarang. Ya. Siapa yang melakukan ini akan terancam begini. Ini mundirin, memberikan peringatan. Jadi mubasyirin wa mundirin ini adalah dakwah. Jadi mereka para rasul, mereka adalah orang-orang yang berdakwah, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Apa tujuannya? Li'alla yakuna 'alan nas hujjatun ba'da rasul, supaya manusia setelah datang peringatan, setelah datang rasul kepada mereka, tidak ada hujjah, tidak ada alasan lagi untuk mereka.
Ini tugas para rasul. Apa itu? Dakwah. Dakwah adalah tugas para nabi dan rasul. Begitu juga tentang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-45. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Wahai nabi, ya, langsung ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu adalah untuk syahidan, sebagai saksi. Ya, Nabi sebagai saksi terhadap umat-umat. Kemudian diutus untuk apa? Mubasyirin, memberikan kabar gembira, wa mundirin, ya, basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Dakwah. Jadi Nabi diutus, Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk berdakwah. Ini tugas beliau. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad SAW diutus dengan surat apa? Menjadi nabi, menjadi rasul. Diutus menjadi rasul dengan surat apa? Diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Al-Alaq. Ya. Itu ayat yang pertama turun. Surat yang pertama turun. Kemudian diangkat menjadi rasul dengan surat apa? Al-Mudassir. Apa yang bunyinya berapa? Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan beri peringatan. Bangun dakwah. Ya, diperintahkan untuk berdakwah. Dengan itu beliau naik derajatnya dari nabi menjadi rasul. Dengan perintah untuk berdakwah. Ya, begitu agungnya, begitu mulianya kedudukan berdakwah. Itu adalah tugas Nabi dan itu adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'ani, itu adalah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka siapa saja yang mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus berdakwah. Ya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam hal ini. Kita harus mengambil bagian dari dakwah ini. Dan dakwah merupakan amalan dan ucapan dan bentuk ketaatan yang paling baik. Ya, tidak ada ketaatan, ya, amal ibadah yang lebih baik dari dakwah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Fussilat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, maka siapa yang paling baik ucapannya, mimman da'a ila Allah, dari orang yang berdakwah kepada Allah. Artinya apa? Tidak ada suatu ucapan, suatu amalan yang paling baik selain berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amila shalihan, dan dia juga beramal saleh. Dia berdakwah dan dia mengamalkan ilmunya. Ya, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku orang yang berserah diri. Dan dakwah merupakan kewajiban. Hukumnya wajib.
yaitu fardu kifayah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair, ya, di dalam surat Ali Imran ayat yang 104. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah kalian suatu umat. Ini perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suatu umat yang umat ini berdakwah, yad'u ilal khair, berdakwah kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan yang besar bagi berdakwah. Begitu juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya dakwah ini adalah wajib. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Wa illam yastati wa bilisani wa illam yastati wa biqalbi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah kemungkaran tersebut. Perintah untuk berdakwah, untuk merubah kemungkaran, ya. An-nahyu 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Rubah dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan. Ya. Kemudian dakwah adalah jalan orang-orang yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah sebaik-baik umat, ya. Sebaik-baik umat apabila mempunyai sifat-sifat perilaku yang berikutnya. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf. Dia memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Wa tu'minuna billah. Dan dia beriman kepada Allah. Jadi beriman kemudian dia berdakwah, maka dia menjadi umat yang terbaik. Ya. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Kita harus punya andil dalam berdakwah. Dan orang yang berdakwah adalah orang yang paling bermanfaat. Ya. Nabi SAW juga mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Sedangkan orang yang berdakwah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia, di mana mereka menunjukkan kepada jalan yang benar, membawa kepada kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Ya. Orang yang berdakwah adalah anfa'un nas, orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Itu tentang masalah berdakwah. Dan ini adalah jalan para nabi dan jalan Nabi kita Muhammad SAW dan jalan para pengikut mereka. Ya. Jadi itulah sunnah Nabi SAW, jalan Nabi SAW, wahiyad da'wah, yaitu berdakwah ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat tersebut. Ilallah, kepada Allah. Kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah, ilallah maknanya adalah illa sahadati alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dakwah kepada Allah adalah maknanya dakwah kepada la ilaha illallah. Dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pentingnya tauhid.
Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Awal yang didakwai, yang diutamakan dalam berdakwah adalah dakwah tauhid, dakwah tentang syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan harus benar-benar memahami tentang tauhid, yaitu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, yang semuanya antum masih pelajari. Ya, ada kitab tauhid, ada sebelumnya ada Qut Aqidatak. Itu semuanya adalah pelajaran-pelajaran tauhid. Kemudian ada usul salasah. Jadi berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berdakwah kepada tauhid. Kemudian yad'u ila Allah biha ala basiratin min dzalik. Kemudian berdakwah kepada Allah tersebut dakwanya ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Jadi basirah itu maknanya adalah ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ya, beliau mengatakan basirah adalah derajat ilmu yang paling tinggi. Seperti seseorang melihat langsung suatu benda. Ya, kalau kita melihat suatu benda, melihat langsung, ya, maka keyakinan kita akan lebih yakin. Ya, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, ya, antum tahu dengan yakin. Walaupun orang di sana mengatakan bendanya begini, warnanya begini, berbeda dengan apa yang antum lihat, antum tetap yakin bendanya seperti ini. Ya, itu kan basirah, tingkatan ilmu yang paling tinggi. Dan orang-orang yang memiliki ilmu, ya, dia meyakini bahwasanya apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Dan itu adalah ilmunya para sahabat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Saba ayat yang ke-6, wa yaral ladina utul ilma alladina anzalallahu ilaika mir rabbik atau unzila ilaika mir rabbik huwal haq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang memiliki ilmu, yang benar-benar berilmu, mereka melihat, memandang bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Rabbmu, dia adalah hak, kebenaran. Seorang yang berilmu, memahami Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada keraguan baginya. Dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dia yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah hak, adalah kebenaran. Hadis-hadis Nabi SAW yang sahih itu adalah hak, itu adalah benar. Walaupun mungkin tidak masuk akal, tapi itu adalah kebenaran. Wa yahdi ila siratil azizil hamid, dan itu adalah memberi petunjuk kepada jalan zat yang maha perkasa dan zat yang maha terpuji. Ya. Menunjukkan kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang berdakwah harus mempersiapkan diri untuk berdakwah. Apa persiapannya? Apa persiapan untuk berdakwah? Ilmu. Ya. Ilmu yang benar-benar menumbuhkan keyakinan. Ilmu yang tingkatan tertinggi tadi, yaitu basirah. Karena dakwah ini memberi. Dakwah itu memberi apa? Memberi ilmu.
Kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana dia bisa memberi? Ya. Seperti antum infak uang. Kalau antum nggak punya uang, bisa antum infak uang? Hah? Nggak bisa. Sedangkan dakwah ini apa? Dakwah ini menginfakkan ilmu. Bagaimana antum bisa menginfakkan ilmu? Kalau antum tidak punya ilmu, antum harus belajar, antum harus sungguh-sungguh dalam belajar. Ya. Sehingga antum memiliki kesempatan besar untuk berdakwah. Ya, ada yang butuh pengajar tauhid, antum bisa. Nah, sudah pernah belajar tauhid sampai akidah wasitiyah. Dan tauhid usul salasah sudah dipelajari. Ada yang butuh antum untuk tauhid, antum bisa. Ada yang membutuhkan antum untuk mengajar bahasa Arab, antum bisa. Kesempatan berdakwah semakin lebar, semakin banyak ketika antum memiliki ilmu yang banyak. Ya. Dan berdakwah harus dengan ilmu ala basirah, ini syaratnya. Syarat berdakwah harus di atas ilmu. Kalau berdakwah tanpa ilmu, justru akan merusak dakwah, ya, akan menyesatkan. Nah, ini yang banyak terjadi. Orang baru tobat diajak dakwah, ya, apa yang dibicarakan ya ngawur, ya, apa yang dibicarakan tanpa ada dalil, isinya khurafat, tahayul. Jadi dakwah adalah tugas para nabi dan rasul dan para pengikutnya yang harus dibekali dengan ilmu. Jadi kita harus benar-benar memahami materi yang harus kita dakwahkan, kemudian cara menyampaikannya. Ya, ini semuanya adalah ilmu dalam dakwah. Dan dakwah, ya, itu banyak dalam kesempatan dan dimanapun kita utamakan berdakwah. Dan antum semuanya akan pulang. Sebentar lagi antum akan pulang. Tunjukkan akhlak yang baik, itu sudah berdakwah. Ya. Sudah berdakwah. Justru jangan merusak dari dakwah ini. Baik. Kemudian dakwah, saya tambahkan tentang masalah dakwah, memiliki keutamaan yang lainnya. Di antaranya dakwah, orang yang berdakwah akan mendapatkan pahala yang besar dan pahala yang mengalir. Apa namanya? Jariyah. Ya, pahala jariyah. Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Orang yang berdakwah kepada petunjuk, kepada kebaikan, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengikutinya. Orang yang mengikutinya, menjawab dakwahnya, ya. Antum mengajari sholat, kemudian orang sholat, antum akan mendapatkan pahala sholatnya tanpa mengurangi pahala dia. Antum mengajari membaca Al-Quran, tahfidz Al-Quran, bahasa Arab, atau bahkan tauhid,
antum akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti antum. Dan tidak ada ya, pahala yang sangat besar, yang begitu banyaknya, yang begitu berlimpah, kecuali di dalam dakwah. Maka orang-orang dahulu seperti Nabi kita Muhammad SAW yang pertama kali berdakwah, kemudian pengikutnya begitu banyak, ya para sahabat begitu pula, mereka senantiasa mengalir pahala-pahala kepada mereka nanti sampai di yaumil qiyamah. Ya. Antum mengajak satu orang saja, ini satu orang saja, misalnya dia mengikuti antum, mengijabahi antum, kemudian dia menjadi seorang ustaz, dia berdakwah, pengikutnya banyak. Nah itu pahala para pengikutnya itu semuanya mengalir ke antum. Ya. Belum lagi murid-muridnya, ini ternyata ada yang jadi ustaz, 10 orang jadi ustaz. Masing-masing 10 ini punya beberapa murid. Itu semuanya pahalanya mengalir kepada orang yang berdakwah pertama kali. Ya. Begitu besar pahala dakwah. Maka harus ambil bagian ini dan ambil kesempatan yang banyak. Apa tadi? Dengan ilmu. Ya, dengan banyak belajar sehingga antum memiliki banyak kesempatan untuk berdakwah. Dan antum juga tahu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu." Apabila mati seorang Bani Adam, terputus amalannya. Illa min salasatin, kecuali siapa? 3 macam. Di antaranya siapa? Aw ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang didakwahkan, ilmu yang senantiasa diamalkan oleh manusia, yang dia dakwakan itu akan mengalir walaupun dia sudah meninggal. Ya, itu besar pahala dakwah ini, namun harus diperhatikan syarat-syaratnya. Ala basirah, ini syaratnya ya. Syarat dakwah adalah di atas ilmu, dan ya, yang didakwakan adalah ilmu sesuai dengan ilmu yang antum miliki. Ya, antum bisanya baca Al-Quran, aja dibaca Al-Quran, karena antum bisanya itu. Ya. Tapi semakin banyak ilmu, maka semakin banyak kesempatan untuk antum berdakwah. Seperti antum nanti pulang, antum harus menunjukkan akhlak yang baik, dan itu juga dakwah. Ya, ibadah yang tekun itu juga termasuk dakwah. Tunjukkan akhlak yang baik kepada orang tua dan teman-teman, bergaul dengan cara yang baik, jauhi kemaksiatan. Ini semuanya dakwah. Termasuk antum ajak kawan-kawan antum siapa, ya, untuk apa? Untuk belajar agama. Kemudian nanti bawa brosur, ya, sampaikan kepada mereka, bagikan agar mereka mau belajar agama. Ada satu orang yang ikut ya antum, ini pahalanya akan mengalir ke antum. Ya, pahalanya akan mengalir ke antum. Satu orang saja. Belum nanti kalau dia ternyata jadi ustaz, muridnya banyak. Ya, semua murid-murid ini semuanya pahalanya mengalir kepada antum. La yang kusu min ujurim saja, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Itu masalah pahala. Belum lagi kalau kita berbicara juga masalah dunia, ya, masa depan dunia, ya, yang terbentang di mata kita. Kadang kita kan sekarang melihatnya, Pak, nanti tua kita seperti apa?
nanti kita kerja apa? Belajar agama saat ini bahkan sudah terpapang di depan mata, itu banyak peluang. Sebagaimana disebutkan kemarin oleh Ustaz Abdullah Rai, di Lampung saja itu 80 lebih, di Lampung ya, 80 lebih terdiri dari yayasan dan lembaga pendidikan, sekolahan, pondok pesantren, 80 sekarang. Masing-masing butuh pengajar, lowongan kerja terbentang luas. Dan itu hari ini dunia cari maisha sulit di luaran sana. Yang ahli mekanik buka bengkel belum punya modal, mau cari kerja jadi karyawan nggak ada lowongan. Berdagang harus punya modal, harus punya keahlian, semuanya harus punya keahlian. Dunia juga perlu keahlian, harus punya ilmu. Sedangkan masalah dunia, orang-orang yang belajar agama hari ini terbentang luas. Ini baru hari ini 80. Nah nanti kalau antum belajar terus 5 tahun yang akan datang, bisa jadi berapa lagi? 200-an. Ya, seperti MBS 5 tahun atau 10 tahun kemudian kira-kira berapa muridnya? Butuh berapa guru? Artinya apa? Dalam masalah dunia saja terbentang luas. Peluang-peluang usaha, peluang-peluang mahisah. Sedangkan di luar sana semakin sempit, perusahaan makin hari semakin gulung tikar. Banyak karyawan-karyawan yang dipecat. Ada yang buka lowongan paling beberapa orang, yang daftar ratusan orang. Itu kejadian di luar sana. Antum mau cari yang seperti itu? Yang dibutuhkan 3 orang, yang daftar 200 orang. Antum kira-kira kepilih enggak? Namun inti dari belajar agama adalah untuk akhirat. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah disebutkan begitu besar pahalanya. Yang itu tidak mungkin didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ada suatu kisah seorang imam yang bernama Imam Isa'i. Beliau ini seorang imam ahlu nahu. Ahlu nahu, bahasa Arab. Awal beliau belajar ini tidak naik kelas terus. Tidak naik kelas lagi. Akhirnya beliau putus asa. Pulang. Kalau pulang dulu nggak naik bis, naik motor gitu, naik ojek nggak, apalagi naik pesawat nggak, jalan kaki. Di tengah perjalanan dia melihat seekor semut naik dinding, naik tembok dengan membawa makanan. Ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Membawa makanan menaiki tembok untuk mencapai kepada lubangnya rumahnya. Membawa makanan ini baru naik jatuh. Bahkan makanannya lepas, diambil lagi, naik lagi. Jatuh lagi. Begitu terus sampai berkali-kali. Setiap naik yang berikutnya akan lebih tinggi. Jatuh lagi, naik lagi, lebih tinggi lagi. Sampai akhirnya mencapai kepada apa yang dituju. Maka memberikan ilham kepadanya. Kalau semut jatuh berkali-kali saja, tidak putus asa, tidak kapok, berangkat lagi, naik lagi. Masa saya baru 2 kali nggak naik kelas, putus asa, nggak jadi pulang, balik lagi belajar. Lebih sungguh-sungguh lagi, belajar dengan sungguh-sungguh lagi,
sampai kecerdasan dia dapatkan, ilmu dia dapatkan, jadi sehingga menjadi seorang imam ahli nahwu. Kebanyakan kita yang perlu kita pahami, kebanyakan kita kecerdasan kita itu adalah diusahakan, muktasab, perlu diusahakan. Belajar dengan belajar terus, diasah terus sehingga dia cerdas. Sedikit sekali yang kita itu cerdasnya namanya jibiliyah. Dari penciptaan, dari asalnya memang sudah cerdas. Enggak, sedikit sekali yang seperti itu. Kebanyakan karena usaha. Maka orang yang belajar dari kecil seperti Imam Syafi'i, belajar dari kecil, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kenapa? Karena memang sudah diasah dari kecil, sehingga memang sudah cerdas. Ya. Juga pernah cerita tentang Rabi'i, muridnya Imam Syafi'i. Diulang-ulang pelajaran sampai berpuluh-puluh kali nggak paham, sampai putus asa. Kemudian bersungguh-sungguh belajarnya menjadi seorang imam, seorang ulama besar. Jadi kecerdasan itu perlu diusahakan, dilatih dengan sungguh-sungguh, muktasab. Enggak tiba-tiba cerdas, enggak. Itu yang kita perlu pahami. Untuk kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu sehingga peluang dakwah itu terbuka lebar untuk kita. Di sini akan sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ad-Darimi. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la darallahu imra'an sami'a minna hadisan wa hafidhahu hatta yuballighu ghayrahu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, semoga Allah memberikan cahaya pada dirinya. Memberikan cahaya di sini maksudnya apa? Memberikan kebahagiaan, ya. Memberikan kesejahteraan, ketentraman, imra'an kepada seseorang. Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang, sami'a minna hadisan, yang dia mendengar dari kami satu hadis. Yang pertama, ya, siapa yang diberikan doa oleh Nabi, yang didoakan untuk mendapatkan cahaya Allah? Orang yang mendengar hadis Nabi. Artinya apa? Dia mendengarkannya, menyimaknya, konsentrasi, bukan dibacakan tapi pikirannya kemana-mana. Itu namanya apa? Mendengar enggak? Mendengar, ya. Mendengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, lewat saja. Bukan seperti itu. Artinya dia benar-benar mendengar, konsentrasi dan memahami apa yang disampaikan. Orang yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hafidhahu, dan dia menghafalnya. Dihafal hadis yang dia dengar. Untuk menguatkan pemahamannya, dihafal. Ya. Jadi didengar, dipahami, dihafal. Hatta yuballighahu ghayrahu, sampai dia menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain, mendakwahkannya. Ada 4, ya. Kriteria orang yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendengar hadis, memahaminya, menghafalnya, dan mendakwahkannya. Ya, maka ambil, ya, ketika antum mendengarkan hadis, mendengarkan Al-Quran, umum di sini, antum pahami, kemudian antum hafal, ya, jaga hafalan ini sampai antum mengajarkannya kepada
orang lain akan mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya Allah artinya apa? Kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kemudian beliau juga mengatakan salah sufisalin la yughalli alaihinna qalbu muslim abadan. 3 perangai yang tidak akan menipu seorang muslim selama-lamanya. Ya, artinya dia tidak tertipu, dia tidak tergelincir kepada kesalahan. Yang pertama adalah ikhlasu al-amalu lillah, ya, ikhlas amal karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalannya, ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan tertipu, dia tidak akan merugi. Wa munasahatu ulatil amri, yaitu orang yang menasihati pemimpin, ya, ulatul amri, para pemimpin, dinasihati, didakwahi. Di sini juga kan butuh ilmu. Ya. Walazumul jamaah, dan orang yang melazimi jamaah. Ini masih hadis yang sama. Apa nih?